Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisia Irma Francisca dengan NIM 111230050. Dan saya Erena Melinda Putri dengan NIM 11123000059. Dan saya Laila Syam Safira dengan NIM 11123000121. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Administrasi Negara. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester yang diampu oleh dosen Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Simak materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep utama hukum administrasi negara. Dari materi yang telah kami pelajari selama di kelas, dapat saya simpulkan bahwa definisi dari hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta proses administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi negara berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara ada 3, di antaranya yang pertama ada prinsip legalitas, artinya semua tindakan pemerintah hanya sah jika didasarkan pada hukum. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas, artinya pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan administratif yang berpengaruh pada masyarakat. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi, yang artinya segala proses pengambilan keputusan harus terbuka. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara meliputi undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin hukum. Materi selanjutnya yaitu regulasi atau peraturan penting terkait hukum administrasi negara. Beberapa aturan utama yang mengatur administrasi negara di Indonesia diantaranya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berisi aturan tentang administrasi pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan administrasi. Pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Isinya mengatur tentang PNS atau ASN dan pegawai pemerintah, termasuk hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang isinya mengatur bagaimana seharusnya pemerintah melayani masyarakat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Isinya yaitu menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Terdapat berbagai peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan beberapa undang-undang tadi, termasuk prosedur dan standar pelayanan. Yang terakhir adalah peraturan daerah. Setiap daerah juga memiliki peraturan yang mengatur administrasi lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Jadi intinya hukum administrasi negara ini sangat penting untuk memastikan pemerintah bekerja dengan benar dan tidak sewenang-wenang, seperti rem dan setir yang mengarahkan mobil pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar. Dengan memahami konsep dan regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam interaksi dengan pemerintah. Contoh studi kasus hukum administrasi negara yang akan kita bahas kali ini adalah kasus jual beli jabatan Bupati Probolinggo divonis 4 tahun penjara. Kasus ini melibatkan Bupati nonaktif Utan Triana Sari dan juga suaminya Hasan Aminuddin. Kasus ini mencuat pada bulan Agustus 2021 ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang mengungkapkan praktik korupsi dalam pengangkatan jabatan Kepala Desa atau PJKdes di Probolinggo. Rincian kasusnya yang pertama adalah modus operandi. Bupati Puput dan juga suaminya diduga menerima suap dari calon PJKdes. Setiap calon diwajibkan membayar uang tunai sebesar 20 juta untuk mendapatkan posisi tersebut. Selain itu, ada juga pungutan penyewaan tanah kas desa sebesar 5 juta per hektarnya. Yang kedua adalah operasi tangkap tangan atau OTT.
Pada tanggal 30 Agustus tahun 2021, KPK menyita uang tunai sebesar 362,5 juta dari rumah Puput dan juga Hasan. Uang tersebut merupakan hasil setoran dari para ASN yang ingin diangkat menjadi PJKS. Yang ketiga adalah jumlah tersangka. KPK menetapkan total 22 tersangka dalam kasus ini, termasuk Puput dan juga Hasan sebagai penerima suapnya, serta camat-camat yang terlibat dalam proses pengangkatan jabatan tersebut. Proses hukumnya. Pada 2 Juni 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis masing-masing 4 tahun penjara kepada Puput dan juga Hasan. Mereka juga dikenakan denda sebesar 200 juta dan juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 20 juta. Baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir mengenai putusan tersebut dengan kemungkinan banding dari pihak terdakwa karena merasa vonis yang dijatuhkan terlalu berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang mencapai 8 tahun penjara. Kasus ini menggambarkan masalah serius terkait korupsi di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam praktik pengangkatan jabatan. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas sistem pemerintahan dan juga kepercayaan publik terhadap pejabat publik. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberantas praktik-praktik korupsi semacam ini agar tidak terulang lagi di masa depan. Jadi, saya akan menjelaskan relevansi hukum administrasi negara. Menurut kami, ada banyak relevan yang ada di hukum administrasi negara dengan praktek administrasi saat ini, yang mana menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya. Prinsip administrasi negara memberikan pedoman yang jelas memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administrasi dilaksanakan secara adil dan transparan. Dalam praktiknya, pemahaman mengenai hukum administrasi negara mendukung aparatur sipil negara dan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, menjaga akuntabilitas, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik sangat relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dan dengan baik memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan meminimalkan potensi sengketa atau pelanggaran hak individu. Oleh karena itu, materi ini sangat penting dan sangat membantu dalam pembangunan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini ternyata relevan dari hukum administrasi negara dan banyak sekali dari praktek real di Indonesia seperti pengawasan administrasi, konsep utama hukum administrasi, dan landasan atau regulasi yang sangat penting dalam administrasi negara. Semua itu dapat diperoleh dalam mata kuliah hukum administrasi negara dan kita jadi tahu bahwa bagaimana kinerja real pemerintah dan aparatur sipil negara, dan di Indonesia para badan pengawas petugas sebagai pengawasan pemerintahan maupun ASN harus perlu dioptimalkan dan diperketat lagi agar kasus penyalahgunaan wewenang Indonesia tidak semakin banyak dan bisa menjadi berkurang, dan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dan jangan sampai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah nantinya akan merugikan masyarakat dan negara Indonesia serta hanya satu pihak saja yang dirugikan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.